warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kali ini kita akan belajar tentang fisika. Nah, materi pertama kita adalah kinematika gerak. Di sini ada tentang besaran dan satuan, gerak lurus, gerak vertikal, dan gerak parabola. Gerak lurus terbagi menjadi dua, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus beraturan adalah gerak di mana kecepatan benda itu konstan atau tetap. Sedangkan gerak lurus berubah beraturan itu adalah gerak suatu benda yang bisa dipercepat atau juga diperlambat. Selanjutnya, gerak vertikal. Di sini ada tentang gerak vertikal ke atas, gerak vertikal ke bawah, dan gerak jatuh bebas. Langsung saja kita menuju ke materi besaran dan satuan. Besaran terbagi menjadi dua, yaitu besaran turunan dan besaran pokok. Untuk besaran pokok, macamnya apa aja, di sini sudah saya tuliskan. Nah, jika adik-adik ingin tahu besaran turunan itu apa aja, adik-adik bisa sebutkan besaran-besaran lain yang tidak tertulis di sini. Adik-adik bisa sebutkan mungkin luas, volume, energi, daya, dan lain-lain. Kembali ke besaran pokok, di sini ada 7 besaran pokok. Nah, kalau adik ingin menghafalkan besaran pokok itu apa aja, adik bisa menggunakan trik, yaitu triknya jiwa SMP. J itu untuk jumlah zat, I untuk intensitas cahaya, W untuk waktu, A arus listrik, S suhu, M massa, P untuk panjang. Nah, di sini adik-adik perlu menghafalkan juga dimensi. Nah, kita hafalkan 3 besaran saja, yaitu waktu dengan satuan second, simbolnya S, dimensinya adalah T. Kemudian massa, satuannya adalah kilogram, simbolnya kilo, kg, dimensinya adalah M. Kemudian panjang, satuannya adalah meter, simbolnya M, dimensinya adalah L. Contoh soal. Di sini kita disuruh menganalisis dimensi dari daya, kalor, energi, momentum, dan impuls. Kita mulai dari yang paling mudah terlebih dahulu, yaitu momentum. Adik-adik bisa tuliskan, momentum itu rumusnya adalah M dikalikan dengan V. Jadi nanti kita tuliskan satuan dari massa yaitu kilogram, kemudian kecepatan satuannya itu meter per second. Kemudian setelah itu baru kita tuliskan dimensinya. Kilo itu adalah satuan massa, jadi dimensinya M. Meter satuan dari panjang, jadi dimensinya adalah L. Second itu adalah dimensi dari waktu, jadi dimensinya T. Karena second ini di bawah, maka kita tambahkan di sini -1. Lanjut ke dimensi dari impuls. Impuls di sini diartikan perubahan momentum. Jadi nanti dimensi dari impuls akan sama dengan dimensi dari momentum, yaitu mL/T-1. Lanjut ke dimensi dari energi. Energi itu banyak macamnya. Ada energi kinetik, energi potensial, kalor. Kalor itu juga termasuk energi. Kemudian ada pula energi listrik. Nah, kita tuliskan yang paling mudah aja deh, yaitu energi potensial. Rumusnya adalah M dikalikan G kalikan H. M itu punya satuan kilogram, gravitasi meter per second kuadrat, kemudian tinggi satuannya adalah meter. Dimensinya adalah kilo itu dimensinya M, meter kuadrat dimensinya L kuadrat, kemudian S itu adalah satuan dari waktu, maka dimensinya T, ya, karena di bawah kita tambahkan T-2. Lanjut ke kalor. Kalor itu adalah suatu bentuk energi, maka dimensinya nanti akan sama dengan energi potensial mL kuadrat T-2. Terakhir,
Daya. Daya itu adalah energi per satuan waktu. Jadi nanti dimensi dari energi kita tulis lagi ml kuadrat T-2 dibagi dengan dimensi dari waktu yaitu T. Jadi nanti dimensi dari energi ini adalah ml kuadrat T-3. Jadi jelas ya Dek ya, ini jawabannya adalah yang B. Dimensi dari kalor adalah ml kuadrat T-2. Gerak lurus beraturan adalah gerak suatu benda pada garis lurus dengan kecepatan tetap. Di sini ada dua besaran yang karakteristiknya berbeda, yaitu perpindahan dan jarak. Perpindahan merupakan perubahan kedudukan suatu benda, sedangkan jarak adalah panjang lintasan sesungguhnya yang ditempuh oleh suatu benda. Contohnya, di sini ada seseorang, dia berjalan atau mengendarai sepeda motor dari kota A singgah di kota B, kemudian menuju ke kota C. Nah, jika nanti ditanyakan perpindahan, adik bisa tuliskan perpindahannya ini adalah perubahan kedudukan suatu benda. Jadi nanti dari kota A hingga kota B, di sini berubah kedudukannya sebesar 31,24 meter. Sedangkan nanti jika ditanyakan tentang jarak tadi adalah panjang lintasan sesungguhnya yang ditempuh oleh suatu benda. Jadi adik bisa tuliskan di sini pertama dari A ke B dia menempuh 20 km ya, tadi ini kilo ya sebenarnya. Kemudian ditambah dari kota B menuju ke kota C, dia menempuh jarak 24 km. Jadi nanti totalnya adalah 54 km. Selanjutnya ada besaran kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata. Kelajuan rata-rata ini adalah perbandingan antara jarak dengan waktu tempuh. Sedangkan kecepatan rata-rata adalah perbandingan antara perpindahan dan jarak waktu tempuh. Ya, disimbolkan di sini perpindahan itu adalah delta S, kemudian waktu tempuhnya adalah delta T. Kemudian jarak tadi disimbolkan S, waktu tempuh disimbolkan T. Contoh soal. Tabel di bawah ini menginformasikan perjalanan sebuah benda dari posisi A ke F sepanjang sumbu X beserta catatan waktunya. Mula-mula dia berada pada posisi A yaitu pada meter ke-30, kemudian lanjut ke posisi B meter ke-52, kemudian posisi C meter ke-38, posisi D balik ke 0, terus posisi E min 37 dan F min 53. Ditanyakan kelajuan rata-rata benda tersebut dari A ke D. Nah, kelajuan adalah perbandingan antara jarak dengan waktu. Jadi nanti di sini mula-mula kita cari dulu jaraknya. Dari A ke B jarak tempuhnya adalah 22. Dari B ke C jarak tempuhnya adalah 14. Kemudian C ke D ini adalah 38. Cukup sampai D saja karena yang ditanyakan hanya A sampai dengan D. Jadi nanti 22 ditambah 14 kemudian 38 dibagi waktunya di sini dari A ke B waktunya 10, B ke C 10, C ke D juga 10. Jadi nanti dibagi 10 tambah 10 tambah dengan 10. Kalau kita jumlahkan yang atas nanti ketemunya 64 kemudian dibagi dengan 30. Nah, jadi 64 dibagi 30 itu kan depannya ada angka 2 ya Dek ya. Jadi langsung aja kita pilih jawabannya yang 2,47 meter per second. Lanjut,
soal UTBK tahun 2019, ada dua mobil, yaitu mobil A dan mobil B. Mereka bergerak saling menjauh dari saat T sama dengan 0 dengan kelajuan konstan, yaitu 20 meter per second dan 30 meter per second. Ditanyakan pada saat T sama dengan berapa, keduanya akan terpisah sejauh 1200 dan jarak tempuh mobil A pada saat itu adalah, kita tuliskan dulu besaran yang diketahui dalam soal tersebut. Di sini ada mobil A, kecepatannya VA sama dengan 20 meter per second. Kemudian mobil B, kecepatannya VB sama dengan 30 meter per second. Nah, mereka berdua saling menjauh, kemudian jarak tempuhnya S-nya itu adalah 1200 meter. Nah, berapa waktu tempuhnya? Seperti yang adik ketahui tadi, kalau kelajuan adalah jarak dibagi dengan waktu. Nah, kita bisa juga tuliskan S sama dengan V dikalikan dengan T. S-nya adalah 1200, kemudian V-nya di sini kan ada dua ya, Dik ya. Ini adalah persoalan saling menjauh. Saling menjauh itu artinya gerak benda berlawanan arah. Nah, untuk gerak relatif yang berlawanan arah, V-nya Dedek bisa jumlahkan VA ditambah dengan VB. Nah, berlawanan arah itu juga bisa saling mendekat. Nah, ini biasanya tipe soalnya itu ketika berpapasan. Sebaliknya, nanti misalkan Dedek menemukan soal tentang menyusul itu artinya kan gerak benda itu searah. Ketika searah nanti bisa adik tuliskan VA min VB. Seperti itu. Lanjut kita tuliskan Adik ya angkanya. Jadi nanti 1200 VA tambah VB berarti kan 20 ditambah dengan 30. Nah ini nanti ketemu 50. T-nya jadi 1200 dibagi 50, hasilnya adalah 24 second. Kemudian ditanyakan jarak tempuh A. SA tinggal dikalikan VA dikalikan dengan T. VA-nya adalah 20, T-nya adalah 24. Hasilnya adalah 480 meter per second. Meter ya. Jadi jawabannya yang D. Soal. Jika sebuah kendaraan bergerak sepanjang jalan lurus mengikuti grafik kecepatan seperti pada gambar, maka pernyataan yang benar adalah di sini adik bisa lihat kecepatan benda pada mulanya adalah min 10. Artinya di sini gerak benda itu ke kiri. Jadi kita misalkan arah ke kanan itu adalah arah yang positif, maka arah ke kiri negatif. Kemudian pada detik ketiga di sini kecepatannya berubah menjadi 0. Artinya gerak benda diperlambat. Kemudian pada detik kelima kecepatannya berubah menjadi 10. Jadi gerak benda dipercepat. Selanjutnya dari 5 ke 10 kecepatannya konstan. Artinya di sini terjadi GLB atau gerak lurus beraturan. Nah, kendaraan berbalik arah bukan pada saat T sama dengan 5 detik ya, tapi pada saat 3 detik. Nah, di sini kan awalnya dari min 10 ke 0 gitu ya, dari 0 ke 10. Tadinya gerak benda ke kiri, kemudian bergerak ke kanan. Ya, jadi yang A ini masih salah. Selanjutnya, pada saat T sama dengan 0, kecepatan benda adalah min 10 meter per second. Jadi benda ini bukannya diam saat T sama dengan 0. Selanjutnya, percepatan.
Percepatan ini bisa dicari dengan persamaan delta V dibagi dengan delta T. Jadi karena kecepatan akhirnya 10, kita tuliskan 10, kemudian kecepatan awalnya min 10 dibagi dengan selang waktunya adalah 10. Jadi nanti 20 dibagi 10 hasilnya adalah 2 meter per second kuadrat. Jadi jawabannya yang C. Yang D, perpindahan kendaraan selama selang waktu 0 hingga 10 detik bisa kita cari menggunakan luas grafik. Ya, grafik yang pertama, ini adalah grafik yang kedua. Kita hitung S sama dengan S1 ditambah dengan S2. S1 kita gunakan setengah alas kalikan dengan tinggi. Karena di sini yang ditanyakan adalah perpindahan, maka nanti tingginya kita tuliskan min 10. Sebelumnya alasnya adalah 3, kemudian tingginya adalah min 10. Jadi nanti S yang pertama ini min 15. Kemudian kita hitung S yang kedua, kita gunakan jumlah sisi sejajar kalikan dengan tinggi dibagi dengan 2. Yang sejajar di sini ada angka 5, kemudian sebelah sini ada angka 8. 5 ditambah 8 kalikan tingginya adalah 10, kemudian dibagi 2. Oke ya, nanti di sini ketemu 65. Jadi perpindahan benda dari 0 hingga 10 detik adalah 50 meter. Kendaraan bergerak dengan percepatan tetap. Adik-adik bisa lihat di sini dari min 10 ke 0 ini kan geraknya diperlambat. Jadi nanti kita gunakan perlambatan. Selanjutnya dari 0 hingga 10 ini terjadi percepatan. Jadi kalau percepatan tetap itu salah karena nanti di sini ada perlambatan, ada juga percepatan. Seperti itu. Sebelum kita belajar tentang gerak vertikal, mari kita pelajari terlebih dahulu tentang kelajuan sesaat dan kecepatan sesaat. Kelajuan sesaat adalah kelajuan rata-rata yang waktu tempuhnya mendekati 0. Sedangkan kecepatan sesaat adalah kecepatan rata-rata yang selang waktunya mendekati 0. Hubungan antara perpindahan, kecepatan sesaat, dan percepatan adalah sebagai berikut. Jadi, ketika kita ingin mencari kecepatan dan di dalam soal diketahui perpindahan, maka kita gunakan turunan. V sama dengan turunan dari S terhadap waktu. Selanjutnya, jika ingin mencari percepatan dan di dalam soal ada persamaan kecepatan, maka gunakan turunan dari V. Di A sama dengan turunan dari V terhadap waktu. Sebaliknya, jika ingin mencari kecepatan dan di dalam soal ada persamaan percepatan, maka kita gunakan integral. Jadi nanti V sama dengan V0 kecepatan awal ditambah dengan integral dari A. Selanjutnya, jika ingin mencari S atau perpindahan dan diketahui persamaan kecepatan, maka gunakan S sama dengan S0 posisi awal ditambah dengan integral dari kecepatan. Contoh soal, posisi sebuah benda di sepanjang sumbu X mengikuti persamaan X sama dengan min 6T ditambah dengan 2T kuadrat. Dengan posisi X adalah meter dan satuan waktu dalam detik. Pada selang waktu dari T sama dengan 1 detik sampai dengan T sama dengan 3 detik, perpindahan dan percepatan rata-rata benda tersebut berturut-turut adalah. Jadi mula-mula kita cari dulu posisi benda saat T sama dengan 1, yaitu nanti min 6 dikalikan 1 ditambah dengan 2 dikalikan dengan 1 kuadrat.
Jadi nanti min 6 ditambah dengan 2 hasilnya adalah min 4. Selanjutnya pada saat X sama dengan 3 sama dengan min 6 kalikan 3 ditambah 2 dikalikan dengan 3 kuadrat. Min 18 ditambah dengan 2 kali 9. Min 18 tambah 18 hasilnya adalah 0. Jadi nanti perpindahan benda atau delta X sama dengan X2 dikurangi dengan X1. X-nya tadi adalah 0 dikurangi dengan min 4. Hasilnya adalah 4 meter. Kemudian percepatan rata-rata benda. Mula-mula kita cari dulu persamaan kecepatan. Kita bisa gunakan turunan dari posisi dx per dt. Kalau diturunkan min 6t ditambah dengan 2t kuadrat, maka menjadi min 6 ditambah dengan 2 kalikan dengan 2t. Tuh ya, jadi nanti ini jadi min 6 ditambah dengan 4t. Selanjutnya kita cari kecepatan pada saat detik pertama, yaitu min 6 ditambah dengan 4 kali 1. Hasilnya adalah min 2. Pada saat T sama dengan 3, maka kecepatannya adalah min 6 ditambah dengan 4 dikalikan dengan 3. Ini adalah 6. Kemudian percepatan rata-rata, rumusnya adalah delta V dibagi dengan delta T, jadi nanti 6 dikurangi min 2 dibagi dengan selang waktunya adalah 2. Hasilnya adalah 4 meter per second kuadrat. Jadi jawabannya adalah B.